Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmetika dan geometri dan penerapannya. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Hasta Fadila Widiati, yang kedua ada Nuraini, yang ketiga ada Ihsan Holilullah Irawan, dan yang keempat ada Alfira Syaiki Isfahani. Barisan. Barisan merupakan sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Barisan dibedakan menjadi dua, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometrik. Next. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan di mana setiap suku berturut-turutnya memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih tersebut disebut beda barisan dan biasanya dilambangkan dengan huruf B. Di sini ada rumus suku ke N barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A plus tanda kurung N dikurangi 1 tanda kurung B. Keterangannya yaitu UN suku ke N, A yaitu suku pertama, N nomor suku, dan B yaitu beda. Di sini juga ada contoh barisan aritmetikanya, dari 1 ke 3 itu berarti memiliki beda 2. Dari 3 ke 5 berarti memiliki beda 2 juga. Next. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelahnya suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau R. Di sini rumus suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Untuk keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A suku pertama, N nomor suku, dan R-nya yaitu rasio. Dari sini 1 ke 3 yaitu 1 dikali 3, untuk rasionya yaitu dikali 3. Terus dari sini 3 ke 9 yaitu dikali 3 juga. Next. Ini untuk contoh soalnya, untuk barisan aritmetika, contoh soalnya, tentukanlah suku ke-15 dari barisan min 15, min 11, min 7, dan min 3. Nah, untuk jawabannya yaitu UN sama dengan menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A plus tanda kurung N dikurangi 1 dikali B. Karena yang dicari adalah suku ke-15, maka UN-nya yaitu 15. Terus untuk suku pertamanya A yaitu negatif 15, ditambah untuk N-nya yaitu tadi 15, dikurangi 1, dan untuk bedanya yaitu dari min 15 ke min 1 yaitu 4. Jadi U 15 sama dengan min 15 plus tanda kurung 15 dikurangi 1, terus dikali B. B-nya yaitu 4. Jadi U15 yaitu 41. Untuk barisan geometri, soalnya yaitu tentukanlah suku ke-7 dari barisan min 128, 64, 32, dan 16. Maka untuk jawabannya, UN sama dengan AR N pangkat N dikurangi 1. Tadi karena yang dicarinya yaitu suku ke-7, maka U7 sama dengan 128, untuk bedanya 1/2, maka N-nya yaitu 7 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Virial. Baik, dilanjut membahas deret. Deret adalah dalam matematika adalah hasil penjumlahan dari semua suku dalam suatu barisan. Sederhananya, jika kita memiliki barisan bilangan, maka deret adalah hasil dari penjumlahan semua bilangan tersebut. Contohnya, misal kita punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, maka deretnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Deret juga dibedakan menjadi dua, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Di sini ada deret aritmetika. Deret aritmetika merupakan jumlah dari seluruh suku pada barisan aritmetika. Barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, deret barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan deret aritmetika 2 tambah 5 sama dengan 8 tambah 11. Jumlah suku Sn, rumusnya Sn sama dengan N/2 dalam kurung A tambah UN
dalam kurung, atau bisa juga dengan SN tambah N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurangi 1 dalam kurung B. Deret geometrik. Menentukan jumlah barisan geometri, rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1, di mana A sama dengan suku pertama dalam kurung U1. R sama dengan rasio perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya. UN sama dengan suku ke N, ke N, urutan bilangan ke N. Deret geometri merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometrik. Jumlah N suku pertama dalam kurung SN, rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Atau bisa juga dengan SN sama dengan A dalam kurung 1 kurangi R N dalam kurung kurangi 1 per R. Di sini juga ada contoh soal deret aritmetika dan deret geometri. Contoh deret aritmetika, soalnya rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 2 tambah 4 tambah 6 adalah pembahasannya, yaitu diketahui A kurangi B, B kurangi B sama kurangi 2. Ditanyakan rumus jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Jawabannya, kita masukkan rumus Sn kurangi N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B dalam kurung sama dengan N per 2, 2 kali 2 tambah dalam kurung N kurangi 1 dalam kurung 2 dalam kurung dalam kurung sama dengan N per 2 dalam kurung 4 tambah 2N kurangi 2 sama dengan kurangi N per 2 dalam kurung 2 tambah 2N sama dengan N per 2 dikali 2 dalam kurung 1 tambah N sama dengan N dalam kurung 1 tambah N sama dengan N tambah 2N. Jadi jumlah rumus N suku pertama barisan aritmetika tersebut sama dengan N tambah N pangkat 2. Di sini juga ada soal deret geometri. Diketahui suatu bilangan membentuk deret Geometri 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108. Carilah beberapa jumlah dari 7 suku pertamanya. Pembahasannya diketahui A sama dengan 4, R sama dengan 3, N sama dengan 7. Sehingga jumlah N suku pertamanya yaitu kita masukkan rumus Sn sama dengan A dalam kurung N pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Ditanyakan jumlah suku ke-6. Sn sama dengan 4 dalam kurung 3 per pangkat 7 kurangi 1 per 3 kurangi 1 hasilnya 4.372. Maka dari hasil perjumlahan jumlah 7 suku pertamanya adalah 4.372. Dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya time value of money. Time value of money adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang yang Anda miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Ini karena uang yang ada sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan seiring waktu. Misalnya, 100.000 hari ini lebih berharga daripada 100.000 tahun depan. Karena jika Anda menginvestasikannya hari ini, uang itu bisa bertambah nilainya melalui bunga atau investasi lainnya. Konsep ini penting dalam membuat keputusan keuangan seperti investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan. Lanjut.
Pertama itu nilai majemuk. Nilai majemuk atau compound value adalah cara untuk menghitung nilai uang pada akhir suatu periode pada waktu yang akan datang dengan tingkat bunga tertentu. Perhitungan nilai majemuk dibagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama yaitu majemuk tahunan, yang kedua nilai majemuk dalam setahun, yang ketiga yaitu nilai majemuk dari suatu anuitas. Next. Nilai majemuk tahunan. Bunga akan majemuk jika hasil yang diperoleh dari simpanan pokok tidak diambil dan dibiarkan menyatu dengan simpanan pokoknya pada periode berikutnya. Rumusnya yaitu Mn sama dengan M0 dan kurung 1 tambah I di pangkat N. Keterangan simbolnya Mn yaitu adalah jumlah modal pada akhir tahun Kn, M0 yaitu jumlah modal pada awal periode, I suku bunga per tahun, N jumlah periode pembungaan. Next. Contohnya, Nona Rizka menyimpan uangnya di bank senilai 1 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapa jumlah uang yang dimiliki Nona Rizka pada akhir tahun ketiga jika ia tidak pernah mengambil bunga dari simpanannya? Masuki rumus Mn sama dengan M0 dan kurung 1 tambah I pangkat N. Jadi, 1 juta, M0-nya 1 juta ditambah 1 tambah I-nya 0,12 dipangkatkan 3 sama dengan hasilnya 1.404.900. Next. Yang kedua itu nilai majemuk dalam setahun. Perhitungan nilai majemuk di mana bunga yang dibayarkan dilakukan beberapa kali dalam setahun. Misalnya bunga diberikan tiap 6 bulan sekali. Rumusnya yaitu Mn sama dengan M0 1 tambah I per M pangkat M kali N. Keterangan simbol Mn yaitu jumlah modal pada akhir tahun Kn, M0 jumlah modal pada awal periode, I suku bunga per tahun, N jumlah periode pembungaan, M frekuensi pembayaran bunga per tahun. Boleh di next. Contoh soalnya, Nona Laksmi menyimpan uangnya di bank senilai 1 juta selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun yang dibayarkan tiap 6 bulan sekali. Berapa uang Nona Laksmi pada akhir tahun ketiga jika ia tidak pernah mengambil bunga dari simpanannya? Jadi Mn sama dengan M0, 1 tambah I per M pangkat M kali N, M0-nya 1 juta, dalam kurung 1 tambah 0,12 per 2, pangkat 2 kali 3, sama dengan dapat hasilnya 1.418.500. Lanjut. Yang terakhir yaitu nilai majemuk dari suatu anuitas. Merupakan sederetan pembayaran dengan jumlah-jumlah yang sama selama beberapa periode tertentu, di mana pembayaran tersebut dilakukan tiap akhir periode. Rumusnya yaitu MAN sama dengan A 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Keterangan simbolnya MAN itu adalah nilai majemuk anuitas pada akhir tahun Kn, A adalah anuitas, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah periode pembungaan. Lanjut. Contohnya, Tuan Pamungkas menginginkan sepeda motor 5 tahun mendatang. Untuk itu, ia menyimpan uangnya senilai 2 juta setiap akhir tahun di bank dengan suku bunga 12% per tahun. Berapa jumlah uang yang terkumpul pada akhir tahun kelima? MAN sama dengan A, 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Jadi, A-nya itu 2 juta, 1 ditambah I-nya 12%, berarti 0,12 dipangkat N5 dikurang 1 per I-nya I-nya 12%, jadi 0,12 sama dengan 2 juta dikali 6.300, 6 juta 63528 ya, hasilnya 12.705.600. Next. Selanjutnya adalah present value of annuity, menghitung nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan yang jumlahnya sama setiap tahun. Next. Rumusnya PV AN sama dengan A 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Keterangan simbolnya PVAN itu adalah nilai sekarang anuitas,
A itu adalah anuitas, I tingkat bunga per tahun, N jumlah periode pembungaan. Next. Contohnya, Tuan Ardiansah akan menerima uang 1 juta setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Jika tingkat bunga 12% per tahun, nilai sekarang dari uang yang diterimanya dapat dihitung sebagai berikut. Present value annuited-nya adalah A tambah 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I dalam kurung 1 tambah I pangkat N. A-nya anuitasnya adalah 1 juta, per 1 ditambah bunganya 12% dikali pangkat N-nya 3 dikurang 1 per I-nya 12%, 1 tambah 12% pangkat 3. Jadi hasilnya 2.401.831. Next. Lanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ihsan. Berikutnya ada simple interest dan compound interest. Simple interest adalah bunga sederhana, adalah jenis bunga yang dihitung hanya berdasarkan pokok awal dari pinjaman atau investasi, tanpa memperhitungkan bunga yang dihasilkan sebelumnya. Rumus simple interest adalah SI sama dengan P kali R kali T, di mana SI itu sendiri bunga sederhana, P pokok, R tingkat bunga per periode, dan T adalah waktu. Nah, contoh simple interest, Anda meminjam 10 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun selama 3 tahun, berapa total bunga yang harus dibayarkan? Diketahui P-nya adalah 10 juta, R-nya ada 5%, T-nya adalah 3. Hitungannya adalah 10 juta dikali 0,05 dikali 3 sama dengan 1.500.000. Jadi jawabannya adalah 1.500.000. Yang kedua adalah compound interest bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan pokok awal, tetapi juga termasuk bunga yang dihasilkan dari periode sebelumnya. Ini membuat bunga majemuk tumbuh lebih cepat dibandingkan bunga sederhana. Rumus compound interest adalah A sama dengan P kali kurung 1 tambah R kurung T, dan CI sama dengan A kurangi P, di mana A total jumlah setelah bunga, future value, CI adalah bunga majemuk, P pokok, R tingkat bunga per periode, dan T adalah waktu. Ya, contoh compound interest, Anda menginvestasikan 10 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun selama 3 tahun. Berapa total bunga yang diperoleh? Diketahuinya adalah P 10 juta, R-nya 5%, 0,05, dan T-nya ada 3. Perhitungan total nilai A sama dengan P kurung 1 tambah R dikurung T, 10 juta dikali kurung 1 tambah 0,05 kurung kali 3. Sama dengan 10 juta dikali 1 dikali 157.625 dengan 11.576.250 perak. Itu bunga majemuknya CI sama dengan A kurangi P 11.576.250 rupiah dikurangi 10 juta sama dengan 1.576.250 rupiah. Ya, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.